sahabat sehat. Selamat datang kembali di podcast dokter kita, Rumah Sakit Tebet. Podcast yang menyediakan informasi kesehatan terpercaya langsung dari para ahlinya. Untuk topik kali ini, kita akan membahas mengenai sebagai orang tua, tentunya kita ingin memberikan yang terbaik bagi buah hati kita. Salah satu langkah penting dalam menjaga kesehatan anak adalah dengan memberikan imunisasi yang tepat sesuai jadwal. Namun, masih banyak nih pertanyaan di masyarakat mengenai apakah imunisasi itu benar-benar aman, apakah imunisasi itu benar-benar penting dan memberikan manfaat bagi anak kita. Maka dari itu, di sini kita akan membahas pertanyaan-pertanyaan tersebut bersama ahlinya, yaitu Dr. Pulung SPA, spesialis anak dari Rumah Sakit Tebet. Selamat siang, dokter. Selamat siang. Oke, apa kabarnya, dok? Baik. Baik, dokter. Oke, dok, kita mulai pertanyaan dari yang paling dasar ya, dok ya. Apa sebenarnya yang dimaksud dengan imunisasi, dokter? Baik, imunisasi itu adalah suatu proses pemberian atau menimbulkan satu kekebalan kepada tubuh seseorang. Dengan cara apa? Dengan cara memberikan vaksin. Atau vaksin adalah sesuatu zat yang diberikan kepada pasien sehingga menimbulkan satu kekebalan terhadap tubuhnya. Demikian. Oke, jadi kenapa imunisasi ini sangat penting, dokter, bagi anak-anak, dok? Oh ya, penting, karena kan dengan terbentuknya suatu kekebalan pada anak sejak misalnya bayi baru lahir akan mempertahankan pertumbuhan dan perkembangan. Tentu kan dia akan akan terhindar dari beberapa penyakit yang mengganggu pertumbuhan dan perkembangan si anak ini. Demikian. Oke, selain itu apakah ada manfaat-manfaat lain, dok, imunisasi bagi tumbuh kembang anak? Iya, tentu selain kesehatan yang ditimbulkannya, tentu dengan dia sehat akan dia bertumbuh dan berkembang dengan baik, ya. Artinya ke depannya dia tidak terpapar dengan satu penyakit. Ya, itu aja manfaatnya, tentu banyak banget ya. Nah, nanti orang kalau sering sakit tentu manfaat yang lain dapat untuk sekolah tidak bisa, untuk bekerja tentu manfaat dengan orang tua juga bisa. Orang tua tidak dapat bekerja dengan baik apabila anaknya sakit-sakitan. Begitu tentunya. Oke, dokter. Jadi imunisasi apa saja nih, dok, yang perlu diberikan kepada anak? Ya, jadi imunisasi yang perlu diberikan kepada anak kita mulai dari lahir ya. Sejak bayi lahir pertama kali kita berikanlah dia itu imunisasi hepatitis B. Nah, biasanya bayi baru lahir sebelum 12 jam sudah mendapat imunisasi hepatitis B yang pertama. Berikut adalah polio, bisa sih bersamaannya. Habis itu umur 1 bulan dia BCG. Ya, BCG itu apa sih? BCG itu adalah untuk mencegah tertular dari penyakit tuberkulosa. Nah, Indonesia ini masih banyak loh. Banyak, sekarang itu masih banyak Indonesia ini menderita TBC ya. Ada yang bayi, ya balita, bahkan komplikasi-komplikasi yang terjadi pada TBC ini bisa TBC otak yang namanya meningitis TB. Kemudian ada juga TBC perut ya, namanya peritonitis TB. Banyak kasusnya sekarang. Nah, kita di rumah sakit melayani hampir tiap hari itu beberapa kasus TBC. Nah, itu ya BCG. Kemudian difteri, ya, difteri juga masih ada imunisasinya. Pertusis yang disebut batuk 100 hari ya. Terus tetanus. Nah, tetanus pun masih ada kasusnya. Kemarin kita baru mengobati seorang anak umur berapa ya, sekitar 4 tahun mengalami tetanus. Iya. Ternyata usut demi usut tidak pernah vaksinan DPT, tetanus tidak pernah. Kemudian ada namanya rotavirus. Ya, rotavirus itu adalah untuk mencegah diare. Habis itu ada lagi varicella ya, cacar air, kemudian campak. Ya, itu dulu umur di bawah setahun itu saya kira itu dulu BC, hepatitis, polio, DPT, rotavirus, baru influenza. Influenza juga umur 6 bulan sudah bisa diberikan influenza. Nah, yang terakhir itu adalah ada namanya PCV untuk pneumokokus ya, untuk mencegah pneumonia. Ya, ada banyak. Nanti kalau memang orang tua mau ingin anaknya divaksin, sebetulnya sudah ada jadwal imunisasi ya, jadi bisa ditanyakan ke dokternya saja. Ya, baik. Ini juga jadi pertanyaan nih, dok, yang sering ditanyakan orang tua. Kalau misalkan anaknya lagi
pilek atau batuk ringan, itu apakah tidak apa-apa sambil diimunisasi juga dok, atau harus ditunda? Ya, jadi kalau ada anak yang mau imunisasi tentunya kan sebelum dia dilakukan vaksinasi kan periksa dokter dulu. Nah, walaupun misalnya kadang-kadang flu biasa ringan, tidak ada masalah sebetulnya ya. Nggak usah khawatir, diberikan vaksinasi dan flu ringan tidak apa-apa, kecuali misalnya demam tinggi ya. Demam kenapa sih ditunda? Karena proses demam tinggi itu dia kan akan mempengaruhi respons imunnya terhadap yang vaksin diberikan. Nanti tidak optimal, bukan jadi berarti berbahaya, enggak juga. Jadi anak dalam keadaan sakit tidak akan memberikan respons imun yang optimal terhadap vaksin yang diberikan. Itu aja sebetulnya. Oke, banyak juga nih dok orang tua yang khawatir terhadap efek samping dari imunisasi. Itu gimana dok efeknya? Sebetulnya bukan efek samping ya, kita sebutkan itu KIPI, kejadian ikutan pasca imunisasi. Ya ada memang demam ya. Biasanya pada pasien vaksin DPT bisa demam, tapi biasanya paling 1 hari ya, 1-2 hari bisa demam. Itu biasanya diberikan dengan obat panas juga turun. Kemudian ada juga yang merasa kesakitan ya. Kemudian ada misalnya habis vaksin campak, timbul campak, tidak ada masalah. Tapi itu memang beberapa hal-hal yang sudah kita antisipasi, nggak usah khawatir. Kalau memang ada timbul gejala tersebut, ya kontrol lagi ya. Tapi sampai saat ini efek-efek yang ditimbul tidak akan mempengaruhi efek yang berat mengakibatkan anaknya menjadi sakit enggak ya. Oke dokter. Nah kalau misalkan jadwal imunisasi itu terlewat, gimana nih dok? Ya, terlewat dalam artian begini. Misalnya umur tertentu, ada beberapa vaksin yang biasa sih lanjut aja. Misalnya nih, hepatitis B misalnya sekarang, yang harusnya kan bulan depan. Baru muncul 3 bulan, tidak apa-apa dilanjutkan saja. Oke. Ya. Tetapi ada satu kekhususan pasien, contoh BCG ya. Misalnya anak BCG kan seharusnya 1-2 bulan lah paling lama atau 1 bulan udah imunisasi. Nah, anak ini datang umur 3 bulan. Nah, saya kira itu tidak harus langsung divaksin. Kita periksa dulu apakah anak ini sudah tertular TBC apa tidak. Nah, nanti dokter melakukan yang namanya tes Mantoux. Di Mantoux dulu negatif, baru divaksin. Ya. Tapi kalau sudah positif Mantoux tesnya tidak boleh, tinggal diobati saja karena dia mungkin sudah tertular dengan penyakit TBC tadi. Oke dokter. Oke dok, ini masih banyak juga nih dok informasi yang beredar mengenai imunisasi. Mari kita bahas ya dok beberapa mitos yang pertama dok. Anak saya sehat, jadi tidak perlu imunisasi. Gimana tanggapan dokter? Anak sehat justru diimunisasi, ya kan? Iya. Anak saya sehat. Tujuan vaksin imunisasi itu untuk mempertahankan anak sehat tetap sehat, begitu. Bukan karena sehat, udahlah nggak usah imunisasi, enggak dong. Justru dalam keadaan sehat agar anak tetap sehat imunisasi, begitu. Tentunya untuk membentuk kekebalan tubuhnya, iya. dok ya. Oke, yang kedua, imunisasi bisa menyebabkan autisme. Enggak ya, memang waktu dulu pernah ada rumor atau apalah istilahnya itu, katanya vaksin ini akan membuat imunisasi dulu yang dicurigai itu MMR ya. Nah, ternyata akhirnya diteliti tidak ada hubungan antara vaksin MMR tersebut mengakibatkan autisme, tidak ya. Sampai sekarang pun penyakit autisme kan bermacam-macam ya. Tidak ada satu hal yang menentukan ini penyakit, enggak juga. Jadi tidak ada hubungan vaksin itu yang mengakibatkan anak autis. Oke, jadi tidak ada hubungannya Nggak ya? Nggak ada. Oke, untuk mitos selanjutnya dok, lebih baik anak terkena penyakit secara alami agar kebal. Itu tidak benar ya. Memang ada beberapa penyakit, memang itu namanya kekebalan yang apa itu ya. Karena sakit, antibodinya muncul karena sakit tersebut ya, tapi tidak efektif lah ya. Sebaiknya memang harus divaksinasi ya. Tidak semua, tergantung respon tubuh si anak. Bagaimana misalnya ada beberapa kasus, misalnya nih anak sudah pernah kena campak, karena ditanya kena campak lagi, ya berarti nggak optimal ya. Ada juga anak kemarin itu anak saya penyakit cacar dok, terus tanya-tanya berapa bulan berikut kena cacar lagi, berarti artinya jadi jangan kita mengharapkan sakit sehingga kebal, enggak juga ya, karena itu tidak optimal juga membuat kekebalan.
Oke dokter, Ya. sebelum kita akhiri podcast ini, gimana pesan dokter untuk para orang tua nih dok? Itu tadi hak anak ya, hak anak itu kan dia perlu sehat. Jadi kan ada namanya undang-undang perlindungan anak. Salah satu hak anak itu ya imunisasi itu bukan haknya dia. Ya apa sih konsep dasar tumbuh kembang anak itu adalah ASI, ASU, ASAH. Ya, diasi, diasu, diasah. Salah satu bagian dari ASI, ASU, ASAH imunisasi. Kesehatannya jadi haknya dia loh. Jadi kalau ada orang tua tidak memberikan haknya dia untuk imunisasi, salah. Orang tuanya bisa, ya istilahnya nanti satu saat anaknya bisa menyalahkan di orang tuanya. Ibu kenapa tidak mengimunisasi saya dulu misalnya ya, karena itu haknya dia untuk mendapat kesehatan. Jadi itu tidak boleh orang tua mengabaikan, itu bagian dari pengabaian terhadap anak tidak melakukan imunisasi. Ya, jadi untuk orang tua kita para dokter anak ini, saya kira semua dokter ya, menganjurkan memberikan imunisasi pada anak sehingga anak ini tetap sehat. Demikian. Oke, jadi bukan hanya melindungi anak di saat ini, tapi untuk investasi kesehatan di masa depan juga. Iya, karena sekarang seperti beberapa bulan yang lalu, kan, apa namanya itu, wabah campak kan? Iya. Beberapa kita tanya, ibu imunisasi tidak? Nah, karena anak ini tidak imunisasi, dia kena campak akan mempengaruhi teman-temannya juga kan? Ya kan, jadi saling mempengaruhi. Jadi anak satu orang tidak imunisasi menimbulkan penyakit, teman anak yang lain juga kena. Apalagi cacar air. Beberapa kasus terakhir ini, kalau saya tanya kenapa nih di sekolahan, ternyata kena cacar air. Nah, ada lagi satu vaksin, lupa saya, yang istilahnya HMFD, hand mouth foot disease. Jadi penyakit tangan, kuku, tangan, kaki dan mulut ya, yang sering orang bilang flu Singapura itu ya. Jadi itu pun sudah ada vaksinnya. Jadi beberapa pasien kenapa nih? Kena dari teman. Jadi artinya vaksin ketidak melakukan imunisasi itu akan mempengaruhi sekitar. Ya, jadi janganlah gara-gara kita nanti satu kelas juga anak orang kena semua gitu, artinya saling mempengaruhi. Jadi penting imunisasi harus dikerjakan. Demikian ya. Oke, baik. Terima kasih banyak Dokter Pulung atas informasinya hari ini. Jadi sahabat sehat, imunisasi ini tidak hanya melindungi anak pada saat ini, namun juga menjadi investasi kesehatan anak di masa depan. Pastikan buah hati Anda mendapat imunisasi sesuai jadwal dan tepat ya. Oke, kita akhiri podcast Dokter Sehat kita hari ini. Saya Dr. Friska dan Dr. Pulung spesialis anak undur diri. Terima kasih, ditunggu untuk podcast berikutnya di Dokter Kita.